Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas bab iman kepada qada dan qadar dengan keterkaitan 5 orang. Pertama, Dimas Batu Pramana. Nomor 2, Maulana Hasanuddin. Nomor 3, Afif Al-Ghifari. Nomor 4, Eva Novela. Nomor 5, Dina Aminaya. Iman pada qada dan qadar. Keimanan seseorang mukmin yang benar harus mencakup 6 rukun. Yang terakhir adalah beriman terhadap takdir Allah. Bagi takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Salah memahami keimanan terhadap takdir dapat berakibat fatal, menyebabkan batalnya keimanan seseorang. Terdapat beberapa permasalahan yang harus dipahami oleh setiap muslim terkait masalah takdir ini. Semoga paparan ringkasan ini dapat membantu kita untuk memahami keimanan dan benar terhadap takdir Allah. Pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa artinya hukum, perintah, peraturan, dan ketetapan. Adapun menurut Islam, qada merupakan segala bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan kepada semua makhluknya sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum segala sesuatu diciptakan. Beberapa contoh qada adalah kelahiran dan kematian. Dalam surat Yasin ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai qada. Innama amru idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran surat Yasin ayat 82. Qadar secara bahasa. Qadar artinya ukuran atau kadar. Pengertian qadar secara istilah adalah perwujudan dari qada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk dalam ukuran tertentu sesuai iradahnya. Qadar dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari qada yang telah direncanakan Allah Subhanahu wa taala. Qadar disebut juga takdir. Nomor 3, macam-macam takdir Allah akan dibacakan oleh saudara Dina Aminaya. 3, macam-macam takdir Allah. 1, takdir salah, yaitu qada dan qadarnya orang yang masih digantungkan pada usaha atau ikhtiar manusia. Suatu contoh, seorang ingin kaya, pintar, sehat, dan lainnya. Ini harus melalui proses usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Sesuatu yang tidak mungkin semua itu diperoleh tanpa ada ikhtiar. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An laisi insani illa ma asya wa an as'ahu syafaya. Yang artinya, dan bahwasanya seseorang ini tidak diperoleh selain itu yang diusahakan, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperhatikan kepadanya, kemudian akan diberi balasannya yang paling sempurna. Quran surat An-Najm ayat 39. 2, takdir mubrom, yaitu qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak dapat diubah lagi oleh manusia walaupun ada ikhtiar dan tawakal. Semuanya yang kamu lakukan selanjutnya harus dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur dan menentukan segala sesuatunya. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 23. 4, fungsi iman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat manusia yang beriman kepada qada dan qadar. Takdir yang tentu mengandung banyak fungsi. Akan dibacakan oleh saudara Maulana Hasanuddin. Fungsi hikmah atau manfaat yaitu antara lain: memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta kita adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Keyakinan tersebut dapat mendorong umat manusia untuk melakukan usaha-usaha yang bijaksana agar menjadi umat atau bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kemerdekaan dan kedaulatan yang diperoleh itu akan dimanfaatkannya secara adil demi terwujudnya kemakmuran kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat. B. Menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan
pengetahuan Allah Subhanahu wa taala atau hukum alam. Kesadaran yang demikian dapat mendorong umat manusia atau umat Islam itu menjadi ilmuwan yang canggih di bidangnya masing-masing. Kemudian mengadakan usaha-usaha penelitian terhadap setiap makhluk Allah seperti manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, barang tambang dan gas. Sedangkan hasil-hasil penelitiannya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia ke arah yang lebih tinggi. C. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir dapat menumbuhkan kesadaran bahwa segala yang ada dan terjadi di alam semesta ini seperti daratan, lautan, angkasa raya, tanah yang subur, tanah yang tandus, dan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, serta banjir semata-mata karena kehendak, kekuasaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kemahakuasaan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala akan ditampakkan kepada umat manusia kala umat manusia sudah meninggal dunia dan hidup di alam kubur dan alam akhirat. Manusia yang ketika di dunianya bertakwa tentu akan memperoleh nikmat kubur dan akan dimasukkan ke surga. Sedangkan manusia yang ketika di dunianya durhaka kepada Allah dan banyak berbuat dosa tentu akan memperoleh siksa kubur dan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. D. Menumbuhkan sikap perilaku dan terpuji serta menghilangkan sikap serta perilaku tercela. Orang yang betul-betul beriman kepada takdir atau umat Islam yang bertakwa tentu akan memiliki sikap dan perilaku terpuji seperti sabar, tawakal, qanaah, dan optimis dalam hidup. Juga akan memelihara diri dari sikap dan perilaku tercela seperti sombong, iri hati, iri dengki, buruk sangka, dan pesimis dalam hidup. Selanjutnya ada yang dibacakan oleh saudara Eva Vela. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar. Seorang muslim yang percaya akan adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastinya memiliki tingkat ketaatan yang tinggi. Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala menyangkut hidup di dunia dan di akhirat. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Qadar dan Qadarnya Allah Subhanahu wa taala adalah: 1. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi serta meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. 2. Berusaha dan bekerja secara maksimal. 3. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh dan berdoa. 4. Mengisi kehidupan di dunia dengan hal-hal positif untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. 5. Memperhatikan dan mengagungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 6. Bersabar dalam menghadapi cobaan. Selanjutnya, depan beriman pada Qadar akan dibacakan saudara Alfif Aldi. Dan beriman kepada Qadar dan Qadar inilah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Iman tersebut antara lain melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar apabila mendapat keberuntungan maka ia akan bersyukur karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. B. Mengukur sifat optimis dan dia bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Menunjukkan nasib baik dan buruk. D. Menurunkan jiwa. Orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya. Sebab dia selalu merasa senang dan dengan apa yang diinginkan Allah padanya. D. Menganggap bahwa persoalan hidup adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi untuk menguatkan keimanannya. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh saudara Eva Vela. Jadi kesimpulan beriman kepada Qadar dan Qadar adalah melahirkan sikap optimis, tidak mudah putus asa, sebab yang menimpanya ia yakini sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seorang muslim sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah maka ia akan bersabar, sebab buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Sebaliknya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah.
Karena dalam kaitan dengan takdir ini seyogianya lahir sikap sabar dan tawakal yang dibuktikan dengan harus menerus berusaha sesuai dengan kemampuan untuk mencari takdir yang terbaik dari Allah. Ya, dari kelompok kami apabila ada kata-kata yang tidak tepat atau salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.